Kali ini saya akan membahas tentang Peggy Setiawan yang viral sebagai DPO pembunuh peristiwa Vina ya, di Cirebon, Vina Cirebon, kan seperti itu ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang Peggy-nya ataupun kronologinya, tetapi saya akan membahas tampilan dari bapaknya masing-masing Peggy, baik Peggy Cianjur maupun Peggy tukang bangunan, seperti itu ya. Peggy Cianjur ya, dari sepanjang unggahan Deddy Mulyadi, sikap yang ditampilkan oleh Bapak Cecep, bapaknya Peggy Setiawan ini sama sekali tidak menunjukkan sebagai orang tua yang bertanggung jawab dan orang tua yang mencoba untuk melindungi anaknya. Selain dia adalah orang tua yang hanya mendengarkan permasalahan anaknya dan mendengarkan langkah apa yang ditanggung oleh anaknya ya, seperti itu. Dan itu ya, dilakukan oleh bapaknya mulai dari kelahiran Peggy ya. Jadi tidak ada etikat baik dari Bapak Cecep itu terhadap Peggy Setiawan Cianjur ini sudah dimulai dari sejak kelahiran daripada Peggy itu sendiri. Peggy adalah seanak dari ibu atau perkawinan Pak Cecep dengan istrinya itu di bawah tangan atau siri. Nah, dalam akta kelahirannya itu disebut bapaknya adalah Cecep. Padahal apabila kelahiran anak itu diperoleh dari perkawinan siri, maka akta kelahiran bunyinya orang tuanya adalah si ibu, bukan suami ya, bukan nama bapaknya. Tapi yang tercantum di dalam akta kelahiran Peggy itu adalah nama Pak Cecep ya. Ada kejanggalan di sini. Yang kedua, kejanggalan tulisannya terketik ya, blur atau samar ya, sepertinya bekas kena air, tetapi tidak ada menunjukkan bahwa air terpacik di situ. Kan mesti ada tepi-tepi air yang membatasinya, tetapi tidak ada ya. Jadi memang diketik seperti itu. Yang ketiga, tentang akta kelahiran itu, yaitu ada kesalahan Peggy berjenis kelamin perempuan ya. Nah, di sini Pak Cecep sama sekali tidak ada empati terhadap akta kelahiran. Akta kelahiran itu adalah merupakan data di mana ini nanti akan selamanya dipakai. Seperti itu di tahun 90-an semestinya seorang orang tua sangat-sangat paham tentang kegunaan dari akta kelahiran ya, karena sangat digunakan kemana-mana ya. Bukan seorang Peggy yang lulus SD kemudian harus merawat ijazahnya dan lain sebagainya. Minimal bapaknya ini menyimpannya, kemudian fotonya terlepas, ini kronologinya bagaimana pun tidak ada penjelasan. Nah, ada kejanggalan dalam ijazah itu. Jika memang betul-betul foto itu tidak terlepas, maka tentunya bekas tulisannya, tempat foto itu, kolom di situ ada tulisannya, itu ada tertutup oleh tempelan erat dari foto yang terkelupas itu. Tetapi foto tulisan itu masih sangat jelas ya, tidak menunjukkan ada bekas tertempel foto seperti itu ya.
Jadi artinya bahwa seolah-olah tidak pernah terjadi foto yang tertempel. Dua hal yang sangat mengherankan sebagai seorang bapak. Pak Cecep persoalan ini tidak begitu empati terhadap kasusnya Peggy, ya, tentang akta kelahiran dan tentang ijazah itu dia diam saja, hanya sesekali tersenyum apabila kamera menyorot pada mukanya, seperti itu. Kemudian kejadian yaitu ijazah SMK lagi-lagi lebih menunjukkan bahwa Pak Cecep sangat tidak tahu menahu tentang kehidupan dari Peggy Setiawan. Bahkan ijazah pun yang belum selesai beres administrasinya itulah yang mengakibatkan kenapa ijazah itu tidak bisa diambil, dan bahkan belum ada foto dan sidik jarinya yang harusnya diserahkan dan dilakukannya. Ini sama sekali Pak Cecep tidak tahu menahu, ya. Semuanya seolah-olah tanggung jawab dari Peggy sendiri, ya. Mulai dari akta yang blur seperti itu adalah tanggung jawabnya, dan seolah-olah terbaca seperti ini loh, berkas-berkas miliknya Peggy, terima saja, ya, yang ada, seolah-olah seperti itu. Jadi Pak Cecep itu justru menampakkan dirinya, saya kan hanya menerima berkas, itu aja, ya. Seolah-olah lebih tepatnya seperti itu, bukan malah betul-betul dia adalah bagian dari persoalan Peggy, seperti itu. Kemudian ibunya ketika ikut terlibat berbicara, ingin melindungi apa yang terjadi pada anaknya, ketika menyentuh Peggy justru ditampiknya, ya, disingkirkan tangannya ibunya, seolah-olah Peggy pun tidak mau persoalannya ibunya ikut cawe-cawe, seperti itu. Jadi ini adalah kejanggalan penampilan dari kedua orang tua dari Peggy Cianjur, ya. Seorang orang tua yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak punya empati pada anaknya. Semuanya persoalan yang menimpa Peggy yang dituduhkan, ya, seolah-olah oleh netizen inilah Peggy yang dicari, itu menjadi tanggung jawab Peggy sendiri, seolah-olah seperti itu. Bagaimana dengan Peggy yang ada di Bandung sebagai tukang bangunan itu? Justru di sini bapaknya bertindak sangat bertanggung jawab terhadap segala kesalahan yang terjadi, seperti itu, ya. Persoalannya kan nama Peggy menjadi nama Robi, kan seperti itu. Nah, bapaknya ini tidak masalah ijazah, tetapi hanya masalah panggilan saja. Tapi bapaknya walaupun masalah panggilan mencoba untuk menjelaskannya, apakah karena Peggy berada di dalam penjara, ya, karena itu dia bertanggung jawab. Tetapi di sini sangat jelas cara bertanggung jawabnya. Dia betul-betul mengetahui persoalan yang terjadi pada anaknya. Mengapa anaknya yang namanya Peggy dipanggil Robi? Ternyata untuk mengelabui orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk ibu kosnya. Jika ditanya siapa namanya, supaya tidak terjadi kesalahan sebutan, maka
sejak awal dia punya anak namanya Robi, lupa kalau punya anak yang namanya Peggy dari istri pertama. Nah, istri keduanya kan ada di Bandung itu, ya, Robi, sehingga kalau dipanggil Robi maka bayangan dari bapak kos itu adalah Robi Peggy itu, seperti itu. Jadi menurut saya disinilah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu pada penampilan kedua orang tua masing-masing Peggy. Menurut saya selain dukungan dari jejak digital masing-masing Peggy ini, maka sikap dari kedua orang tua ini memang sangat mencurigakan, ya, yaitu Pak Cecep menurut saya itu bukanlah orang yang bertanggung jawab